Sehatkah jiwaku? Teman-teman, jika kita sakit fisik, tanda-tandanya dapat kita kenali dan rasakan. Berbeda halnya jika seseorang mengalami masalah atau gangguan jiwa, seringkali tidak disadari atau dipahami. Bahkan ada kekhawatiran mendapatkan stigma atau diskriminasi jika berobat atau mencari pertolongan profesional. Sehatkah jiwa kita? Sehat jiwa adalah kondisi seseorang yang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga ia dapat menyadari kemampuan sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan berperan dalam komunitas. Ciri-ciri sehat jiwa antara lain, rasa senang dan bahagia terhadap dirinya, mampu menghadapi situasi, mampu mengatasi kekecewaan, puas dengan kehidupan sehari-hari, punya harga diri yang wajar, menilai diri realistis, tidak berlebihan atau merendahkan, merasa nyaman berhubungan dengan orang lain, mampu mencintai orang lain, menghargai pendapat orang lain, merasa bagian dari suatu kelompok, tidak mengakali dan diakali orang lain, mampu memenuhi tuntutan hidup, menetapkan tujuan hidup yang realistis, mampu mengambil keputusan, mampu menerima tanggung jawab, mampu merancang masa depan, dapat menerima ide dan pengalaman baru, merasa puas dengan pekerjaannya. Stres atau tekanan dan masalah dalam kehidupan yang tidak teratasi seringkali mengganggu kesehatan jiwa seseorang. Gangguan jiwa adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia, menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2018. Gangguan jiwa biasanya tidak diakibatkan penyebab tunggal, tetapi terdapat beberapa unsur yang saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan. Data menunjukkan bahwa jumlah penderita mental illness di Indonesia adalah prevalensi orang dengan gangguan jiwa berat, skizofrenia atau psikosis sebesar 0,18%. Prevalensi depresi pada penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 6,1%. Prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 9,8%. 1.800 kematian karena bunuh diri pada tahun 2016. Menurut data BNN, tahun 2017, 24% penyalahgunaan nafsa di Indonesia adalah anak usia pelajar. Gangguan mental emosional mengindikasikan seseorang sedang mengalami perubahan psikologis. Ini dapat dialami oleh semua orang pada keadaan tertentu, namun dapat pulih seperti semula. Gangguan mental emosional dengan ciri-ciri terdapat masalah perilaku, hiperaktif, impulsif, emosional, labil, menentang, merasa tertekan, stres, depresi, cemas, dan masalah dengan teman sebaya. Gangguan mental emosional dapat disertai dengan keluhan fisik seperti sakit kepala, gangguan lambung, dan keluhan fisik lainnya yang tidak sembuh dengan pengobatan fisik biasa. Gangguan psikotik dan skizofrenia ditandai antara lain perilaku aneh, pembicaraan tidak nyambung, emosi labil dan tidak serasi, gelisah, agresif hingga tidak terkontrol, mudah tersinggung, mudah curiga, terkadang menarik diri dari lingkungan dan mengurung diri, dapat disertai halusinasi, ilusi, dan waham, serta tidak mampu bertanggung jawab. Jika ada seseorang dideteksi mengalami ciri seperti itu, berarti mereka perlu mendapat pertolongan. Jika diketahui dan ditangani sejak awal, gangguan jiwa dapat disembuhkan atau terkontrol dengan obat, dan dapat kembali beraktivitas dan produktif secara sosial ekonomi. Peran keluarga sangat penting dalam melihat perubahan tingkah laku, segera mencari pertolongan, dan memberi dukungan. Dukungan keluarga penting untuk kepatuhan berobat, perawatan diri, membawa kontrol ke dokter, melakukan aktivitas sehari-hari, dan menjalankan rehabilitasi. Ingat, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Gangguan jiwa lain yang tak kalah penting adalah penyalahgunaan nafsa. Nafsa singkatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Masalah gangguan penggunaan nafsa, suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya. Kebanyakan, penyalahgunaan nafsa dimulai dari coba-coba karena ikut-ikutan teman, kemudian berkembang menjadi untuk bersenang-senang, lalu menjadi kebiasaan yang pada akhirnya menjadi ketergantungan. Seseorang yang mengalami ketergantungan nafsa dapat dilihat dari perubahan emosi dan perilaku dalam kehidupannya, seperti gembira berlebihan, mudah marah, mengantuk, cemas, penuh curiga, halusinasi, lambat berpikir, dan sebagainya. Di sisi lain, apabila berhenti menggunakan, maka ia akan menimbulkan gejala sakau atau putus zat, yaitu kumpulan gejala yang timbul sebagai akibat berhenti atau mengurangi jumlah zat yang biasa digunakan. Ketergantungan nafsa dapat menghancurkan masa depan kita sendiri dan keluarga kita. Cegah masalah dan gangguan jiwa dengan melaksanakan prinsip ciri-ciri sehat jiwa. Kelola stres dengan baik, atasi masalah, berpikir positif, bersyukur, menerima keadaan diri, keseimbangan antar belajar dan rekreasi, terbuka, bisa curhat, tidur cukup, aktivitas fisik, olahraga, gizi seimbang, dan pergaulan yang sehat. Bersama keluarga dan sekolah, kita tanamkan perilaku hidup bersih sehat, germas, di lingkungan positif yang sehat jiwa. Sehat jiwa, masa depan generasi muda, keren dan unggul.